Shalom Godly Family. Hari ini kita memasuki masa Advent, sebuah masa persiapan dan penantian akan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Apapun keadaan hidup kita sekarang, inilah masa yang disediakan Allah untuk kita kembali mengingat dan mengalami kehadiran Sang Immanuel. Mazmur 146 ayat 5 dan 6 mengatakan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kebaktian Minggu Advent yang pertama kita buka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian pertolongan, anugerah, berkat dari Allah Tritunggal. Amin. Dengan penuh pengharapan, mari kita naikkan pujian, menantikan kedatangan Sang Immanuel, Sang Mesias yang dijanjikan Allah. Datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, datanglah tunas Isai, patahkan belenggu pedih, dan umat-Mu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh surya pagi datanglah, Dan jiwa kami hiburlah, halaukanlah gelap seram, bayangan maut yang kejam. bersoraklah, hai
Mari kita berdoa, mengakui dosa kita di hadapan Allah. Kita berdoa bersama. Ya Allah, kami adalah umat-Mu yang terbelenggu dan terbuang di dalam hukuman. Karena kami, masing-masing menurut jalan kami sendiri, telah memilih jalan yang membawa kami jauh daripadamu. Kami dahaga akan hikmat dan kebenaran, karena kami juga sering menukarkan kebenaran-Mu dengan kepandaian duniawi. Kami terhilang dan membutuhkan tuntunan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa. Bersama-sama kita akan mengakui dosa pribadi kita. Silakan Bapak Ibu mengambil sikap berdoa, kita berdoa secara pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa. Datanglah Tuhan Yesus, ampuni kami dan pulihkan kami. Datanglah Tuhan Yesus, tuntun kami dan bebaskan kami. Datanglah Tuhan Yesus, ajar kami dan barui kami. Datanglah Tuhan Yesus. Amin. Bersama kita pujikan. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah, agar kami Kau sucikan dari dosa dan celah. Umat-Mu tetap Kau tuntun, Kau harapan kami pun. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Untuk pagi ini diadaptasi dari Titus pasal yang ketiga ayat yang keempat hingga yang ketujuh. Allah Juru Selamat kita yang limpah dengan kebaikan dan kasih telah membuka jalan keselamatan untuk kita. Allah menyelamatkan kita melalui Roh-Nya yang membasuh kita dari dosa, sehingga kita dilahirkan kembali. Juru Selamat kita, Yesus, melimpahkan hidup baru atas kita. Rahmat Allah telah memulihkan hubungan kita dengan Allah, dan kita menerima hidup di dalam Dia. Dan bukan hanya hidup saat ini saja, tetapi terlebih lagi hidup selama-lamanya di dalam Dia. Raja mulia Kau lahir bagai anak yang lembut, agar kami Kau ajari kasih kerajaan-Mu. Pimpin kami oleh Roh-Mu, hari pun perintahlah, dan demi kurban darah-Mu berilah damai yang batin.
Amin. Mari, jemaat yang telah menerima hidup baru di dalam Kristus, kita berdiri dan bersama-sama memuji Dia. Bersyukurlah. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hey! Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Badai topang dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Siang maupun malam terang, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindungan
di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Woi, tumben ini. Ayo, silakan masuk semua. Wah, senang sekali. Ayo. Terima kasih ya semuanya. Tiba-tiba datang berkunjung ke rumah, senang sekali kita. Sudah lama nggak terima tamu soalnya. Pertama-tama itu saya ada sakit batuk memang sedikit, tapi tidak panas, cuma batuk, terus ada sedikit juga diare. Terus karena ada teman saya yang kena di jalan pagi, terus saya sedikit khawatir, terus saya langsung ambil keputusan untuk pergi lab untuk nge-swab. Dan ternyata hasil dari swab tersebut positif. Awalnya memang saya tidak khawatir di dalam rumah sakit itu. Cuman saya khawatir karena saya tahu saraf-saraf saya itu terlalu lembut. Sehingga kalau diinfus, saya sudah takut karena jarumnya ini akan berganti-ganti tangan. Itu yang saya khawatirkan. Ternyata betul. Setiap hari, 2 hari sekali diganti kiri, kanan, kiri. Akhirnya sudah tidak ada saraf yang bisa ditusuk. Lah itu saya sudah agak takut, khawatir ya. Bagaimana ya? Dokter menganjurkan diambil CVC, yaitu diambil dari dada sini. Oke, itu yang membuat saya sedikit khawatir. Ya, pertama pasti kaget lah, pasti. Karena epidemi ini ada di Indonesia, ada di Surabaya khususnya. Kita ini berdua sudah sama keluarga juga, anak-anak, cucu, itu memang sudah menerapkan kehati-hatian sekali. Jadi bisa kena, ya memang Tuhan izinkan. Saya bilang sama Rosi, dalam hati kecil saya, perasaan saya pasti positif. Karena berhari-hari kan sebelumnya itu kan kita sekamar, seranjang, jadi tidak mungkin kita terhindar. Tapi saya tidak merasa apa-apa. Saya konsultasi dengan dokter kantor, oh berarti Pak Panjang OTG. Tapi lebih baik mantepnya di swab saja, kita swab. Lantas saya swab, tapi dia sudah masuk rumah sakit itu ya. Karena begitu tahu hari ini, besoknya sudah masuk. Positif juga, tapi tetap saya mengisolasi sendiri di kamarnya, salah satu kamar anak, cucu menjauh semua, makan pun enggak di meja makan lagi, sudah betul-betul saya namanya isolasi kan harus menutup diri dari orang lain gitu ya. Puji Tuhan, saya ini merasa karena pendukung doa saya itu banyak. Selain teman-teman gereja semua doakan saya, keluarga saya itu sangat-sangat mendukung. Saya keluarga besar, saudara saya banyak. Semua doa, semua teriak sama Tuhan Yesus. Pernah sekali atau 2 kali ya, saya diare berat. Lantas saya langsung telepon kakak saya, mereka langsung berdoa. Kalau saya telepon atau sambat apa sakit dikit, mereka langsung kompak bersama-sama berdoa. Itu yang melegakan saya. Saya tahu Tuhan campur tangan.
Makanya selama saya 2 minggu di rumah sakit itu, ya saya lewati dengan bersama Tuhan Yesus, karena siang malam saya ya banyak doa. Kan suster aja masuk takut, dokter aja takut. Kadang dokter itu untuk ketemu saya aja di HP, ketemu hai cuman begitu. Tapi ada yang berani masuk kamar sejenak gitu. Jadi ya oke lah. Jadi saya percaya ini semua karena kasih karunia Tuhan dan berkat Tuhan, penolongan Tuhan dan cinta kasih Tuhan buat saya, sehingga saya diberi kesembuhan. Puji Tuhan. Di dalam doa saya sama keluarga, saya bilang, enggak apa-apa, ini kan seizin Tuhan. Masa Tuhan ngizinkan terus lepas tangan? Selama isolasi itu, kebetulan kamar yang saya tempati nggak ada TV. Dia masih dari rumah sakit bisa WA saya, "Sanoe kamu gak ono hiburan nih, wis gak apa-apa. YouTube yo sih ono kok di HP," gitu. Banyak khotbah-khotbah dari banyak hamba Tuhan juga kan di YouTube kita bisa lihat. Nah, sambil merenung selama isolasi sendiri itu, saya justru merasa, loh aku punya kesempatan ini sekarang kok denger khotbah banyak, ya toh, denger pujian kalau mau tidur banyak gitu. Jadi menurut saya efek sakit yang diberikan Tuhan ini punya nilai positif banget gitu buat saya. Setelah terlepas dari sakit penyakit ini, kita tetap punya orang Jawa bilang kulino gitu ya, ada jadwalnya gitu. Jam doa keluarga dia itu gantian, saudaranya kan banyak jadi gantian. Terus Adeline di Brunei itu jam 8 sini pasti kontak secara video call. Cucu-cucu saya mendoakan oma-opanya. Terus jam 9 gitu, jam 10 kan Singapurnya Esther sama suaminya video call mendoakan. Jadi itu rutin jadinya. Jadi saya bilang mesbah keluarga itu tidak harus karena jarak yang demikian jauh, kan tidak mungkin kita ngumpul ya toh. Ya tapi ya ayo tetap atas kemajuan teknologi ini kita bikin mesbah keluarga gitu loh. Jadi saya pikir saya tidak kecewa kok dengan atau nyesel dengan kena COVID ini, enggak, justru dengan kena COVID ini saya mendapatkan nilai plus dari segi rohani ya gitu kira-kira. Ya itu saya tahu Tuhan dengar doa saya. Puji Tuhan, siang malam banyak berdoa dan didukung oleh keluarga tentunya dan juga teman-teman seiman gereja. Saya ada Tuhan Yesus, jadi saya percaya pasti Tuhan itu menolong saya. Saya yakin Tuhan menyertai saya. Dia datang beri pengharapan, Dia datang beri pengharapan, Dia datang beri pengharapan, haleluya selamanya. Dia datang beri pengharapan, Dia datang beri pengharapan, Dia datang beri pengharapan, haleluya selamanya. Dia datang beri pengharapan, Dia datang beri pengharapan, Dia datang beri pengharapan, haleluya selamanya. Masa Adventus atau masa kedatangan Kristus selalu mengesankan.
Bukan hanya karena suasananya yang sangat Natal, tapi maknanya yang sudah ratusan tahun beredar di seluruh gereja di muka bumi ini. Bisa kebayang bagaimana bersuka hatinya Kristus melihat umatnya menanti-nantikan Dia yang adalah imam besar sebagaimana yang sesungguhnya dikatakan dalam Ibrani pasal 5 ayat 5 dan 6. Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Kemudian secara eksplisit disebutkan betapa pentingnya imam besar yang satu ini karena imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi dari tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab itu, telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Ibrani pasal 7 ayat 26-27. Satu gambaran pengharapan yang pasti, bergaransi, tanpa pernah ada yang bisa mengganti. Itulah sebabnya Advent pertama ini dinamai lilin pengharapan atau Candle of Hope. Jadi lengkapnya, keempat simbol lilin itu adalah Candle of Hope, menggambarkan bagaimana umat pilihan Allah akan menjadi terang, bersinar di kegelapan. Candle of Peace, minggu berikutnya, Candle of Love, minggu berikutnya, dan minggu yang keempat, Candle of Joy. Keempat lilin itu berada dalam satu lingkaran yang menggambarkan kekekalan. Jadi dalam perenungan Advent pertama ini, kita akan melihat bagaimana Allah datang dan memimpin umatnya untuk membawa pengharapan terbesar yang disediakan Allah kepada sesama manusia di muka bumi ini. Sebelum kita membaca dan belajar dari Alkitab, kita bersama-sama memohon perkenanan Allah untuk memberikan pencerahan bagi kita supaya kita mampu mengerti maksud Tuhan melalui kedatangannya yang dijelaskan dalam nats kita hari ini. Kita bersama berdoa. Bapa di dalam sorga yang mengutus putra tunggalmu untuk menyatakan kasih setiamu yang besar, kasih setiamu yang panjang, kasih setiamu yang dalam, yang begitu rupa engkau nyatakan kepada kami umatmu. Pada hari ini kami rindu pada Advent yang pertama ini. Kami ingin merayakan kedatanganmu kembali dan mengharapkan dengan penuh keyakinan kami akan Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang kepadamu kami sepakat berdoa. Amin. Saudara, mari kita sekarang membaca dari Injil Markus 13, ayat 24 sampai 37. Injil Markus 13 ayat 24 sampai 37. Saya akan membacakannya dan mari kita masing-masing mengikutinya. Injil Markus pasal 13 ayat 24 hingga 37 demikian. Tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak,
hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan yang menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya mendengar, tetapi melakukan firman-Nya dalam hidup setiap harinya. Haleluya. Saudara, hal pertama dan yang paling penting diperhatikan dari semua kisah yang disebutkan di dalam firman Tuhan yang barusan kita baca adalah keseriusan Allah menjelaskan melalui satu meta narasi yang akan menolong kehidupan kita di bumi. Meta narasi itu bahasa modern. Dulu kita alergi dan cenderung meremehkan cerita dengan mengkategorikannya ke kelompok dongeng yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi metanarasi menjadi bahasa modern yang kini akan menjelaskan ada apa sebenarnya. Alkitab memberitahukan kepada kita dari mana dunia dan akan kemana dunia ini. Yang kemudian dikenal dengan metanarasi penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan penyempurnaan. Keempat inilah yang menjadi gambar besar metanarasi. Satu narasi yang sangat besar yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Narasi yang sangat besar ini membutuhkan durasi ratusan tahun, bahkan sudah memasuki milenium. Ada kalanya metanarasi bermuatan misteri, misalnya saja, berapa lama sih hari-hari penciptaan? Dampaknya apa dengan metanarasi? Dampaknya jika jawabannya tidak dapat diterima akal, maka penciptaan pun diragukan. Jadi ciptaan pun bisa meragukan penciptanya, aneh sekali. Nah akibatnya jelas. Jelas yang rugi adalah ciptaan. Karena jadi tidak akan menjalani kehidupan dengan pimpinan Sang Pencipta. Untuk apa bertanya-tanya tentang metanarasi? Apa gunanya mengetahui metanarasi? Berbagai pertanyaan bisa saja lahir sesuai kondisi kegalauan masing-masing. Satu hal yang jelas, metanarasi mengantar kita pada pengharapan yang kekal. Seorang ibu berusia 85 tahun dalam kesulitan besar yang dihadapi dia sudah sedemikian sampai pada titik jenuh. Lalu mendadak anaknya mengirimkan tiket untuk dia pergi meninggalkan lingkungan itu dan membuatnya sumpah selama ini. Apa yang kira-kira terjadi dengan ibu itu? Sangat gembira. Dan berkembanglah kembali pikiran-pikiran positifnya sebagai seorang yang sudah sangat berpengalaman dalam hidupnya. Ibu sepuh ini masuk ke dalam metanarasi yang memeliharakan kebaikan atas hidupnya. Aksioma ini menjadi peringatan buat kita dalam melihat, menilai, dan bahkan menindaklanjuti, yaitu nothing is meaningful without a context. Sesuatu tidak ada artinya tanpa konteks. Jadi saudara tidak punya makna apa-apa tanpa pijakan konteks. Nah, metanarasi adalah konteks hidup kita. Hidup kita di muka bumi. Metanarasi Allah adalah konteks anak kita. Metanarasi adalah konteks cucu kita. Metanarasi adalah konteks buyut kita. Dan seterusnya. Mereka dilahirkan, bertumbuh, dewasa, berkarya, akhirnya mati. Bayangkan, jika kita tidak mengenali metanarasi Allah yang absolut akan kebenarannya ini, maka kita akan hidup dalam limbah kefrustrasian. Karena semua yang baik, yang kita alami dan yang kita kerjakan, bahkan persembahan yang kita berikan hanya akan berakhir dengan kematian yang tidak berguna. Atau mungkin segala usaha keras dan perjuangan mahal yang menyita nyawa hanya akan berujung pada peti mati.
untuk satu keniscayaan yang tidak berguna. Tapi menjadi jauh berbeda ketika kita tahu metanarasi Allah yang indah, yang sempurna, dan semuanya itu akan sampai pada tidak ada batas waktu yang berlangsung begitu rupa, maka cita-cita kita pun akan terukur manfaatnya. Komitmen cinta kasih kita kepada pasangan, kepada keluarga, akan ada kepastian kegunaannya. Penderitaan dan pengorbanan kita dalam memenangkan orang lain dapat disebutkan sebagai pengelola kasih karunia Allah yang bijak. Tetapi firman Tuhan katakan pada masa itu seperti ayat 24 tadi. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, dan seterusnya itu adalah narasi yang mengerikan. Ini thriller, bahkan mungkin horor. Tanpa mampu mendeteksi konteks narasinya yang lebih besar, maka jadinya hanya frustrasi, hanya ngeri, hanya menggeret jiwanya. Tidak lagi punya semangat positif. Adanya cuma ngawur, dan akhirnya nekat dan nekat. Kita akan melihat cuplikan metanarasi dengan mundur ke zamannya Daniel. Daniel pasal 7 ayat 13. Saya akan membacakan dari Daniel pasal 7 ayat 13. Daniel 7 ayat 13. Ini cuplikan dari keseluruh pasal Daniel pasal 7. Di ayat 13 dikatakan, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Jelas dikatakan bahwa Daniel mendapatkan penglihatan. Apa yang dilihat boleh dikategorikan multidimensi. Figur-figur yang dilihat adalah binatang-binatang yang pasti dikenalnya di bumi ini. Ada singa, beruang, macan, tapi ada satu lagi binatang entah apa namanya, tidak disebutkan. Tetapi yang paling jelas adalah garang. Dan giginya terbuat dari besi. Lalu tanduknya berjumlah 10. Nah, dimensi yang berbeda dari yang ada di bumi antara lain. Binatang yang seperti tadi berhati manusia. Binatang yang seperti tadi punya kerakusan. Binatang yang seperti tadi punya kekuasaan. Dan binatang itu punya kekuatan fisik layaknya destroyer. Kalau melihat semuanya ini, mana bisa kita menemukan pengharapan? Seperti itu pula dengan kesulitan kita. Ketika kita melihat pengharapan di balik penderitaan karena berbagai macam hal. Dimensi terakhir adalah dimensi kekekalan. Yang hanya ada pada Allah yang mengatur dan dengan kuasa kedaulatannya. Daniel melihat sosok yang lanjut usia duduk di kursi yang menyala dengan api dari roda-roda api di bawahnya. Luar biasa, gambar yang spektakuler. Lalu datanglah dengan awan seorang seperti anak manusia yang kepadanya diberikan kekuasaan, kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja yang kerajaannya kekal. Apa yang dilihat dan diberitakan ini sedang menuju kepada metanarasi. Di dalam metanarasi Allah itulah terkandung besar pengharapan yang tidak kosong. Dan di dalam perjalanan menuju metanarasi atau gambar besar, ada kuasa yang lanjut usia tadi yang mencabuti kuasa dari binatang-binatang yang menakutkan itu. Sangat mengesankan wibawa Allah Bapa dan Putra yang berkuasa mengatasi kejahatan di bumi. Figur-figur karismatis yang mengerikan dilumpuhkan oleh Bapa. Jadi terjawablah mengapa Tuhan Yesus berulang kali mengatakan jangan takut. Karena tidak ada lagi yang perlu ditakutkan. Karena musuh terjahat sudah dikalahkan oleh Allah. Lalu kini di versi Markus yang barusan tadi kita baca, tampil juga sosok seperti anak manusia yang datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, percis dengan narasi dalam kitab Daniel, dalam zaman Daniel, dalam era Daniel. Ini mengindikasikan adanya keterkaitan dan keterikatan antara dua narasi. Dan kedua narasi tersebut menunjukkan metanarasi Allah yang superpower, yang penuh kuasa. Sehingga narasi Allah terus-menerus berjalan di sepanjang sejarah. Hope
atau pengharapan telah disiapkan Allah. Dalam hope inilah segala ketakutan sudah tidak ada lagi tempat. Jadi kenapa kita masih memelihara ketakutan? Apa alasan ketakutan kita? Takut pada apa lagi? Yang paling ditakuti saja sudah tidak ada tempat. Sakit kanker memang membuat banyak orang merinding ketika mendengarnya, apalagi dikombinasi dengan COVID. Mana reaksi yang lebih tepat menurut metanarasi Allah? Tetap ketakutan atau jeli memperhatikan polanya. Tetap ketakutan atau membangun kebiasaan baru dalam hidup. Tetap ketakutan atau menata kehidupan menjadi lebih indah bersama Tuhan. Saudara, fase baru akan muncul setelah musimnya tiba. Perikop tadi menjelaskan itu. Fase itu digambarkan dengan pohon ara, yang ditandai dengan melembutnya ranting, yang ditandai dengan bertunasnya pohon itu. Intinya apa? Waktunya sudah dekat. Musimnya sudah tiba. Lalu Kristus melanjutkan penjelasannya begini. Bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Gamblang apa yang dikatakan Yesus. Bahwa Allah mengendalikan waktu dengan perkataannya yang kekal. Itu sebabnya betapa berharganya firman Tuhan dalam kehidupan kita. Satu hal yang kekal sudah diberikan Allah untuk kita yang sementara ini. Jadi jangan pernah kita mengabaikan firman Allah. Bacalah Alkitab setiap hari. Menunda membaca Alkitab sama dengan menghabiskan hidup dengan sia-sia. Firman Kristus tinggal tetap, meskipun alam semesta berubah. Jadi keingat bagaimana Allah menjadikan alam semesta beserta dengan kehidupannya ini. Satu-satunya alat yang dipakai Allah untuk menciptakan adalah firman-Nya. Lalu firman itu menjadi sama dengan yang diciptakan. Nah, ini suatu perendahan diri yang luar biasa, yang kita kenal dengan kenosis, pengosongan diri. Dia yang adalah Allah tidak mempertahankan dirinya sebagaimana dia adalah Allah. Saudara, saya kira ini harus dibaca. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 9. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 9. Saya akan bacakan Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran, menaruh perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus Kristus itu tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, andai kata pikiran dan perasaan kita hidup bersama ini seperti Kristus, nggak ada pertengkaran. Kalau pikiran dan perasaan kita dalam hidup bersama seperti Kristus yang mengosongkan diri, maka lihatlah ayat yang ke-8 dan 9. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Andai kata pikiran dan perasaan kita sebagai komunitas dalam hidup bersama, seperti Kristus yang merendahkan dirinya sampai mati seperti di atas kayu salib itu, maka kita justru akan ditinggikan oleh Allah. Saudara, betapa indahnya kehidupan yang seperti itu. Tuhan Yesus sangat paham bagaimana kegalauan kita soal akhir zaman atau kiamat. Bagaimana tidak galau kalau investasi terlanjur digelontorkan sementara kiamat di ujung sana? Wah, saya belum meminangnya kok sudah mau kiamat. Aduh, saya belum diwisuda. Bagaimana nih? Mungkin pertanyaan-pertanyaan sejenis ini muncul ketika kita mengingat akan terjadinya kiamat. Tidak heran muncullah para spekulan eskatolog karbitan. Jelas laris manis mereka. Karena seakan-akan memberikan jawab atas kuriositas, keingintahuan masing-masing. Tapi tidakkah kita aware dengan peringatan Tuhan Yesus dalam khotbah tadi? Tuhan Yesus berkhotbah loh itu.
Tuhan kita mengajak semuanya untuk tidak memusingkan soal kapan akhir zaman itu akan digenapkan. Sebab dari sisi Allah saja, cuman Allah Bapa yang tahu. Sementara Bapa telah mengalahkan segala kuasa kegelapan yang paling menakutkan di akhir zaman. Jadi untuk apa buang energi? Untuk hal yang sudah pasti bukan jatah kita untuk mengetahuinya. Toh kalau mengetahui secara lengkap, sungguhkah kita siap untuk tetap bertahan? Peringatan Tuhan mirip dengan peristiwa Paulus, yang ketika dia diajak ke Firdaus, ia melihat Allah di sana, tapi tidak boleh mengatakan ulang kata-kata yang tak terkatakan itu. Saudara boleh cek nanti di dalam 2 Korintus 12 ayat yang keempat. Atau bisa sama juga dengan saat Yesus transfigurasi berbicara dengan Musa dan Elia. Alkitab silent, diam sekali, seakan-akan don't record it. Tidak boleh engkau merekamnya. Petrus, Yakobus, Yohanes pun tidak mengerti apa yang dibicarakan. Apa yang dibicarakan oleh Yesus bersama dengan dua tokoh perjanjian lama itu. Dan hanya mengerti satu kalimat yang paling penting ini. Waktu itu Bapa berbicara kepada murid-murid ini. Dan inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Sekali lagi, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Khotbah tentang akhir zaman oleh Tuhan kita ini memang sedang mengajarkan kemampuan discernment atau kearifan. Dalam bahasa perjanjian lama dikenal hokma, Sofia dalam perjanjian baru, yang semuanya menunjukkan kapasitas menimbang dan menyimpulkan. Discernment, kearifan, sedang diajarkan oleh Tuhan. Selain itu, berjaga-jaga dan berjaga-jaga. Sekali lagi, berjaga dan berjaga-jaga memang saudara kembar. Keduanya berada pada kondisi yang sama, siaga satu. Tidak boleh lengah, tidak gegabah, tidak ceroboh, tapi juga sekaligus bukan lebay, alay, atau kepo. Tuhan menggambarkan kewaspadaan kedatangan akhir zaman dengan kedatangan kembali tuan rumah itu. Jangan lupa, tuan rumah itu pemilik rumah. Jadi kalau ia kembali ke rumah miliknya, sudah pasti sebagai owner akan memperhatikan apakah ada pengabaian dari para hambanya. Para hamba yang bekerja di rumah Tuhan itu diberi tanggung jawab atau tugas masing-masing untuk mengurus rumah itu dengan baik. Para hamba ini bekerja dengan etos yang teruji dan terpuji, tanpa harus ada pengawasan dari tuannya. Ya mungkin saja ada CCTV ya. Terang saja kalau Tuhan itu adalah Tuhan kita, jelas CCTV-nya adalah dirinya sendiri yang non-stop merekam apa yang kita kerjakan. Tapi tujuan Tuhan tadi mempercayakan tugas kepada para hambanya adalah untuk membangun kepercayaan. Nah masalahnya sampai sejauh mana sih hamba Tuhan itu atau hamba Tuhan itu bisa dipercayai? Kalau hamba itu adalah kita bagaimana? Disinilah sesungguhnya maksud Tuhan Yesus mengkhotbahkan kewaspadaan di era akhir zaman ini. Dalam ketidaktahuan waktu kedatangan, satu yang seharusnya diketahui adalah tugas pelayanan itu tidak bisa diabaikan. Seakan sedetik pun tidak. 3 kali Tuhan itu wanti-wanti untuk berjaga-jaga dan berjaga-jaga. Di awal, di tengah, dan di akhir. Tidur. Tuhan Yesus juga pernah tidur di buritan, tapi di sini dia seakan-akan melarang untuk tidur. Sepertinya nggak konsisten ya. Tapi tunggu dulu, benarkah maknanya begitu? Berjaga-jaga dengan tidur mana bisa? Bekerja dengan tidur mana bisa? Tuhan sebagai Tuhan menginginkan kesiagaan kita tetap terpelihara. Kesiagaan menjadi hal terpenting dalam mengerjakan apa yang dipercayakan kepada kita selama masa menantikan kedatangan Kristus. Kalau kita sebagai seorang pengusaha,
Apakah kita siaga dalam kehidupan kita sebagai seorang pengusaha, menghadapi karyawan yang sedang kesulitan, menghadapi rekan kerjanya, rekan bisnisnya dalam kesulitan besar. Apakah kita cukup aware dengan hal ini? Kalau kita adalah seorang profesional, cukup terbagikah kehidupan kita untuk mereka? Kalau kita adalah ibu rumah tangga, mahasiswa, bagaimana kita siap siaga di tengah-tengah situasi yang sulit, mengerjakan apa yang dipercayakan Kristus kepada kita. Adventus berarti kedatangan. Boleh diidentikan dengan kewaspadaan, kesiagaan, kesungguhan, kesiapan, dedikasi, komitmen, atau apapun yang tipenya sama. Ada satu kesungguh-sungguhan dalam hal ini. 4 hal utama yang kita telah pelajari di masa kedatangan. Yang pertama, ada metanarasi Allah dalam konteks kehidupan kita. Metanarasi Allah itu sendiri adalah konteksnya, konteks hidup kita. Karena itu pandanglah gambar besar Allah yang tak pernah salah, yang di dalamnya tersedia pengharapan yang besar. Yang kedua, Allah mengendalikan waktu. Pengharapan berada dalam antrean yang Allah punya counternya, punya penghitungnya, belum waktunya, belum bisa terjadi. Dan yang ketiga, jangan buang energi untuk spekulasi-spekulasi, tapi dengarkanlah Yesus. Jauh lebih berguna mendengarkan Yesus dengan firman pengharapannya ketimbang mengumbar nafsu teologis yang tidak jelas arahnya. Yang terakhir, berjaga dan berjaga-jagalah. Siagakan kepekaan jiwa kita akan kehadiran Kristus dimanapun kita berada, dan kerjakanlah pengharapan yang dimulai dengan iman kepada Kristus. Sampai di sini saudara-saudara, kita merenungkan akan firman-Nya, dan biarlah Tuhan mempersiapkan kita memasuki masa Advent ini. Dan yang lebih besar lagi dalam metanarasi Allah, kita dengan penuh pengharapan akan hadirnya Allah dalam kehidupan kita setiap harinya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sudah membaca merenungkan firman-Mu. Kami rindu bahwa di Advent pertama ini, Engkau terus memberkati kami. Engkau terus mengembangkan roh kami. Engkau memimpin ke kiri dan ke kanan, maju dan berhenti sesaat, seperti umat Israel yang terus berjalan dalam pimpinan Tuhan siang dan malam. Kami tidak akan takut lagi, karena kami tahu ada Allah yang menjaga kami, yang bukan hanya menjaga tanpa rencana, tetapi ada metanarasi Allah yang sungguh luar biasa terjadi atas kehidupan kami. Dan kami akan berjalan bersama-Mu sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memasuki masa Advent yang pertama, menyongsong Natal. Tuhan Yesus memberkati. Kadli Family yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan segenap umat percaya di berbagai tempat, mari kita kembali mengikrarkan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menaikkan satu pokok doa syafaat pada saat ini. Saya akan menuntunnya di dalam doa, dan silakan Bapak Ibu sekalian mengaminkannya di rumah masing-masing. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena anugerah-Mu yang begitu besar menuntun setiap kami sampai hari ini. Memasuki masa Advent untuk menyambut kelahiran-Mu di dunia ini.
Kami diingatkan bahwa kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang memberi pengharapan kepada setiap kami. Sekalipun di dunia ini kami mengalami berbagai-bagai pergumulan, khususnya masa sekarang ini ya Tuhan. Ketika dunia bahkan negeri kami dilanda pandemi COVID yang berkepanjangan, kami senantiasa diingatkan bahwa kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang turun ke dunia ini, yang berinkarnasi menjadi satu pribadi yang berjalan bersama kami, Sang Immanuel, Yesus Kristus itu. Sekalipun di tengah masa yang sulit ini ya Tuhan, pengharapan itu tetap boleh kami rasakan. Karena itu ya Tuhan, ingatkan kami untuk senantiasa memiliki kedekatan secara intim dengan Tuhan yang hadir sebagai Sang Juru Selamat itu. Terima kasih ya Tuhan, jikalau di penghujung tahun ini kami boleh merayakan Natal walaupun dengan suasana yang berbeda, tetapi anugerah pengharapan Tuhan tetap sama. Tuhan yang lahir ke dunia, Tuhan yang berjanji menyertai kami dan memberikan pengharapan kepada kami. Ini doa kami Tuhan. Berkati setiap kami di dalam pergumulan-pergumulan yang kami alami, apapun itu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang pengharapan kami bersyukur dan berdoa. Amin. Di masa pandemi ini, ketika hidup tidak menentu, ketika tidak ada satu hal pun yang dapat menjadi sauh yang teguh, hanya Kristus harapan kita, hanya Yesus Kristus harapan yang pasti. Mari kita bersama menyerahkan persembahan hidup kita dengan penuh iman. Kita menyanyikan bersama, hanya Yesus Kristus harapanku. Penjuru yang teguh dikala badai menderu, kasih dan damai-Nya besar, kalahkan takut dan gentar, menghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teduh. Hidupku tak sesat, dalam hatiku tak gentar, kuasa-Nya tinggal dalamku, memandu hingga ajalku. Tiada yang dapat pisahkan ku dari kangen kasih-Nya, dapat berkumpulan dalam kuasa-Nya ku teguh. Amin. Mari bersama kita berdoa. Bapa di surga, kami sekali lagi bersyukur hanya di dalam Yesus Kristus satu-satunya harapan hidup kami bisa tetap hidup, kami bisa terus melanjutkan kehidupan kami hari demi hari, karena Engkau yang memberkati kami. Terima kasih juga Tuhan, pagi ini Engkau sudah memberikan kesempatan kepada setiap kami, memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Berkati setiap tangan yang telah memberikan persembahan ini dengan penuh sukacita, dan pakai persembahan-Mu untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini selanjutnya. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Allah adalah sumber pengharapan kita. Ia akan mengisi hati kita dengan segala sukacita dan sejahtera.
Karena kita percaya kepadanya, supaya dengan kuasa Roh-Nya kita makin berharap kepadanya langkah demi langkah, hari demi hari. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Puji Allah sumber berkah, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Godly family yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah dirimu di hadapan Tuhan sang sumber pengharapan dan yang menjamin hidupmu sampai pada akhir zaman, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin. Selanjutnya kita bisa melihat bersama warta gereja yang akan tampil di dalam layar kaca Bapak Ibu Saudara masing-masing. Silakan mengikutinya. Ibadah selesai, Tuhan memberkati.